Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang pada hari ini kita akan membahas tentang kalimat tanya. Mungkin anak-anak sudah mengerti atau sudah tahu apa itu kalimat tanya ya, dan apa-apa saja kata-kata tanya. Sekarang kita simak dulu pengertian dari kata tanya. Pengertian kata tanya yaitu kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain ya, atau yang di sini kita menanyakan pihak lain dan yang kita tanyakan nanti akan menjawab apa yang kita sampaikan. Itu kalimat tanya ya. Namun terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Nanti di sini kita akan pelajari juga jenis-jenis kalimat tanya ya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri kata tanya. Ciri-ciri kata tanya yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Jadi anak-anak jangan lupa ya, kalau mau menulis kalimat tanya itu di akhirnya harus ada akhirnya apa? Ada akhirnya kalimat ya, kalimat tanya. Kemudian yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Yang ketiga, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan seperti kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya ya. Itu namanya imbuhan kah ya. Dan lupa ya, yang pertama tadi apa? Harus kalimatnya itu di akhirnya harus ada tanda tanya ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis kata tanya. Jenis-jenis kata tanya ada apa, siapa, kapan, di, ke, dari, mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Itu jenis-jenis kata tanya. Kemudian fungsi kata tanya dari masing-masing kata tanya tadi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Mungkin anak-anak juga sudah tahu ya. Jadi sini saja hanya mengulang kata tanya apa ya, berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa warna bendera Indonesia? Ya, itu kata tanya apa. Kemudian kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Biasanya ini untuk menanyakan subjek ya, atau perilaku atau orang ya. Contohnya, siapa presiden Indonesia? Iya ya. Ini saja juga lupa nih. Di sini harus ada ada kata ada tanda tanya ya, tanda tanya. Kemudian selanjutnya kata tanya kapan. Ini berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya, kapan kita kerja kelompok? Ini menunjukkan bisa menanyakan harinya atau tanggal berapa kita kerjakan kelompok, seperti itu ya. Nah, kemudian kata tanya di, ke, dari, dan mana ya. Ini berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju. Contohnya, di mana kamu membeli bola basket? Ya, itu contoh dan fungsi dari kata tanya ya.
Kemudian ada juga kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi ya. Kata tanya bagaimana ini juga berfungsi menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara virus COVID berkembang? Nah, ini kan membutuhkan penjelasan yang panjang ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata tanya berapa, berfungsi untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan ya. Dari jawaban dari pertanyaan menggunakan kata tanya berapa adalah banyaknya jumlah atau satuan tentang suatu hal yang ditanyakan. Contohnya, berapa tinggi badanmu? Itu untuk menanyakan tinggi badan berupa satuan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jenis kalimat tanya. Yang pertama yaitu kalimat tanya biasa. Kalimat tanya yang biasanya dipakai secara umum seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana. Contohnya, apa yang kau bicarakan kepada kepala sekolah siang tadi? Siapa yang menyuruhmu menyalin semua buku? Nah, ini juga semuanya kalimat tanya biasa yang tadi kita sudah pelajari di atas ya. Kemudian yang kedua yaitu kalimat tanya tersamar. Sebuah bentuk kalimat yang memiliki bentuk tanya namun memiliki maksud tersamar seperti memohon, menyindir, mengajak, merayu, menyetujui, menyanggah dan lain sebagainya ya. Contohnya yaitu benarkah semua ini terlihat membosankan? Bukankah kita semua membutuhkan liburan? Nah, ini kalimat tanya tersamar ya. Jadi maksudnya itu tersamar ya. Kemudian yang ketiga kalimat tanya konfirmasi, yaitu kalimat tanya yang memperkuat sebuah pernyataan. Contohnya, diakah ketua kelas yang baru kita? Bukankah kau mencoret isi buku ini? Itu untuk mengkonfirmasi, biasanya jawabannya ya atau tidak ya. Itu jawaban dari kalimat tanya konfirmasi. Kemudian yang keempat, kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, bukankah kau yang tadi menemaniku di toko buku itu? Sungguhkah kau tidak ingin menjenguknya di rumah sakit? Itu kalimat tanya retoris ya, jadi tidak membutuhkan jawaban ya. Antara dia mau atau tidak itu tidak diperlukan ya. Nah, mungkin itu saja macam-macam kata tanya dan fungsi atau jenis-jenis kalimat tanya. Silakan anak-anak buka buku tematik 4C halaman 23 dan halaman 24. Ya, selamat membaca dan selamat mengerjakan soal di bawah buku tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.